Halo teman-teman, saya Bibi Wijaya. Hari ini akan presentasi tentang tugas building ML product yang bertujuan untuk menganalisa perusahaan, isu di dalam perusahaan, dan memberikan propose sebuah solusi untuk mengerjakan hal itu, termasuk project planning dan segala analisa yang terjadi seperti resource pada perusahaan atau em, resources yang ada gitu, dan constraint yang terjadi atau batasan yang terjadi, dan analisa pros and cons juga, dan cost and benefit. Ya, saya mulai aja ya. Pertama, problem statement-nya dulu. Jadi study case yang saya bikin itu adalah ada sebuah perusahaan yang bernama XYZ. Itu adalah e-commerce platform gitu yang jual sepatu. Perusahaan ini udah lama sebenarnya, udah 5 tahunan, tapi revenue-nya oke, bagus banget. Tapi selama 3 bulan terakhir ada isu tuh, customer drop off dari data kita, dari data data yang udah diambil sama data scientist kita. Kalau customer itu drop off, itu juga ngefek kepada company revenue yang kita lihat. Bisnis prosesnya gimana sih? Bisnis prosesnya tuh seperti ini, teman-teman. Jadi kita mulai dulu, yaitu masuk ke websitenya ya, start. Terus searching produk, choose produk, beli atau enggak nih. Kalau nggak beli, kita ada option wishlist. Kalau beli, add to chart. Habis itu masuk ke chart, melakukan payment, baru kita shipping ordernya, dan kita berikan receipt. Atau, apa namanya, nota, ya, nota. Jadi, untuk kesimpulannya, itu masuk website, search produk, begini sih, sampai ke nota. Nah, permasalahannya adalah dari data scientist kita, itu sebelum melakukan pembayaran, customer itu udah cabut duluan gitu, ketika di dalam keranjang, halaman keranjang. Nah, seperti ini, start search, add to chart, pas masuk ke chart ini, nggak tahu kenapa langsung drop off. Sekitar 50% dari semua user yang sedang transaksi ya, di dalam 1 tahun atau per 1 minggu ya, 1 minggu ada 50%-nya, 300-an itu drop off di dalam chart ini. Berarti kan ada masalah ya teman-teman ya. Nah, kita ingin nge-achieve goal itu. Nah, pertama-tama kita analisa resources kita dulu nih. Stakeholder-nya siapa? Stakeholder-nya itu software developer, karena itu website kan. Jadi software developer itu pasti perlu untuk website-nya. Data scientist untuk analisa data-datanya, apply A/B testing, memberikan insight kepada upper management, kayak C-level dan lain-lain, building model prediction. Nah, kita ntar ada adaptasi ini juga nih. Terus PM-nya ngapain sih? PM-nya nge-guide software developer dan data scientist terhadap ide yang diberikan oleh PM itu. Jadi PM propose idea, propose ide, terus software developer dan data scientist itu harus kerjasama untuk achieve itu. PM juga bakal nge-set timeline untuk implementasi produknya. Terus kita juga punya UX designer nih teman-teman. Untuk apa? Untuk analisa, sorry teman-teman, ya. Untuk analisa proses dari yang sekarang yang udah ada, dan ngecek gitu, apa sih yang salah gitu. Kan tadi kan kita tahu tuh chart-nya itu drop off mulu tuh. Nah, itu pasti ada masalah tuh di UX ya. Nah, UX designer ini untuk membantu hal itu. C-level untuk membuat decision sih dari finding yang ditemukan oleh tim. Terus constraint. Nah, kita punya batasan apa nih? Batasan apa? Data. Kita tidak punya cukup data terhadap yang tadi gitu. Kita nggak punya cukup data untuk mengetahui customer churn itu gimana sih gitu. Kita nggak punya data untuk itu. Apa behavior dari customer yang churn gitu, untuk nge-prevent itu terjadi di masa depan ya. Terus human resource. Kita cuma punya satu UX designer, ini nggak akan cukup. Karena ada yang ngerjain brainstorming, harusnya ada yang ngerjain UX research juga, nanya ke user, FGD.
Terus kita juga cuma punya satu data science, kita juga butuh 2 setidaknya, atau 3 deh, untuk A/B test, untuk data cleansing, terus build model, terus data prediksi, banyak sih. Atau data analisa, gitu. Banyak 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 sekali yang harus kita lakukan. Jadi ini adalah batasan kita. Terus waktu, kita udah kehilangan banyak transaksi nih 3 bulan terakhir. Bayangin aja teman-teman, dari 1 minggu aja udah kehilangan 300 transaksi, ya kan, karena customer drop off. Potensial transaksi deh. Nah, apalagi 3 bulan gitu. Jadi kita udah nggak bisa, eee, kehilangan banyak waktu lagi sih. Kita mesti prioritaskan, project ini. Nah, kita analisa solusi dulu teman-teman. Non-machine learning solution, kita bisa tanpa machine learning ya. Tanpa machine learning, kita mesti melakukan FGD kepada selected user. Pasti ada dong user, kita tahu nomor HP atau apanya gitu. Nah, kita hubungi mereka, kita ambil tuh yang gagal transaksi dan yang sukses transaksi, kita ambil dulu aja, kita FGD-kan. Kita nanya gitu. Kayak, apa sih pain point dari kalian? Kenapa kalian drop off? Kenapa kalian bisa payment? Gitu. Kenapa ada yang bisa, kenapa ada yang enggak? Gitu. Kita mau tahu itu. Jadi, F, eee, untuk FGD ini PIC-nya kebanyakan sih UX designer ya, dan product manager. Software developer biasanya nggak ikutan sih untuk ini. Nah, prosesnya adalah kita ambil customer, terus UX designer bikin pertanyaannya dan nanya-nanya, FGD-nya dimulai 1 jam, tanyain kenapa, pain point-nya apa, terus dari hasil itu kita bikin flow baru berdasarkan hasil dari sini. Nah, setelah desainnya kelar, baru developer-nya bisa mulai tuh. Nah, prosesnya dilakukan secara iteratif, berkali-kali gitu. Misalnya udah implement nih 1 bulan, nah kita FGD lagi. 1 bulan, FGD lagi. Ya, gitu-gitu terus. Codes-nya terlalu banyak waktu, makan terlalu banyak waktu, itu bisa aja setengah tahun gitu. Bisa mencapai flow yang bagus. Terus pros-nya kita ngerti langsung dari customer-nya gitu. Jadi kita nggak nebak-nebak, cuman dari customer-nya langsung. Langsung feedback dari mereka secara langsung yang kita terapkan di dalam website. Pasti lebih bagus dong hasilnya, lebih bagus daripada yang udah ada sekarang. Nah, itu non machine learning ya, teman-teman. Dan kita juga mau apply machine learning solution nih. Nah, tadi kan apply website, tapi itu kan butuh waktu lama ya. Butuh waktu lama. Jadi, kita pengen akalin nih. Secara paralel, kita bakal implement machine learning solution juga, yaitu automatic churn prediction. Nah, kita bisa tahu behavior dari customer yang bakal churning. Misalnya di website-nya dia stay-nya 10 menit lebih lama gitu. Jadi ntar ada pop-up yang masuk ke sales team bisa ngecek mereka langsung tuh, dus gitu. Ada promo nih, mau pakai nggak? Biar customer tidak churn, tidak jadi churn gitu. Nah, prosesnya ada kita ngambil data dulu nih. Kita kan nggak ada data tadi kan, data constraint. Jadi kita butuh customer information, umurnya berapa, di website berapa lama, heat map, scroll kemana aja, produk yang dipilih apa, churn atau enggak. Gitu. Nah, analisa dari data-data tadi. Nah, habis analisa tuh kan kita bisa bikin classification model ya. Kayak churn atau enggak, ya bisa aja pakai apa gitu, XGBoost, lebih cepat lah. Daripada kita nebak-nebak mau model apa yang bagus kan. Terus habis itu classification modelnya tuh bakal dibikin untuk notifikasi gitu ke CS. Nah, biar mereka tahu kalau ada potensial churn customer. Proses semuanya otomatis. Jadi CS nggak perlu ngecek-ngecek dashboard, nggak usah. Nah, otomatis masuk ke HP mereka atau email mereka gitu. Dan traceable. Jadi kita tahu nih customer mana aja, ada datanya. Di dashboard itu kelihatan. Data apa aja gitu. Jadi untuk future enhancement kita udah ada dokumentasi. Enak banget. Cons-nya terlalu makan banyak resources, kita bakal ngerjain data collection, analisa data, data cleansing,
Ingat kita cuma punya 1 data scientist tadi. Jadi terlalu banyak, makan terlalu banyak resources. Mungkin software developer harus bantu-bantu di sini, mungkin. Nah, data yang dibutuhkan adalah age, time, di dalam website, heat map, scroll di mana, masa scroll-nya sampai mana gitu. Kayak produk kan biasanya kita scroll, misalnya produk website jam, kita scroll sampai yang pengen kita lihat aja kan. Terus produk yang mereka pilih, wishlist, terus churn or no. Algoritma machine learning kita bakal pakai classification. Karena banyak feature-nya, ini banyak banget nih. Banyak banget. Nah, kita bakal, daripada kita terlalu makan banyak waktu, karena cuma 1 data scientist, kita mending pakai model yang udah terbukti optimize gitu. Karena kombinasi dari beberapa model kan. Kayak boosting model, kayak XGBoost untuk eh, saving time lah intinya. Karena kita sudah tidak ada resources lagi. Dan XGBoost itu juga performanya bagus banget, teman-teman. Jadi, cocoklah untuk kasus ini ya. Matrix. Matrix kita bakal fokus di pertama revenue, karena itu goal kita kan, meningkatkan revenue. Terus churn rate ratio, kita mau menurunkan dong churn rate-nya, nggak usah churn mulu gitu customer-nya. Terus customer long time value. Jadi customer yang udah pernah beli, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Jadi mereka nggak akan churn-churnan gitu, menyenangkan customer. Nah, terus time spend on website. Kita mau nih mereka spend eh, lebih lama sih ya. Enggak juga sih, lebih cepat sih. Kalau pengennya sih lebih cepat, karena semakin cepat mereka kan semakin tahu mereka mau beli produk apa kan, dan tidak ada kesulitan terhadap website kita. Jadi semakin semakin rendah semakin bagus. Cost and benefit. Setelah mengimplementasi solusi-solusi di atas, kita mesti tahu dong cost dari plan ini dan benefit dari plan ini kepada bisnis kita. Benar kan? Cost-nya adalah resources baru, itu mahal. Kita mesti bayar labor cost, gaji, terus BPJS, terus asuransi, dan benefit lainnya. Itu kan mahal. Makanya saya taruh di satu. Yang kedua, FGD. FGD juga mesti bayar customer untuk ikut discuss sama kita gitu. Kalau kita cuma invite mereka FGD tanpa ada reward kan mereka nggak bakal mau. Nah, benefitnya apa? Customer churn lebih rendah, revenue lebih tinggi. Itu goal. Itu main goal ya. Dari applying atas-atas itu tadi, kita bakal mendapat revenue lebih tinggi. Oke, project plan. Developer ada Budi, Ahmad, itu sebagai UX designer, Budi sebagai software developer, Agung sebagai product manager, Abi sebagai data scientist. Person in charge, PIC-nya Agung, karena seorang product manager. Jadi dia yang bakal ngelit tim ini untuk, sorry teman-teman, ngelit tim ini untuk ngerjain projectnya. Secara match the timeline. Informnya yang dilapor itu adalah Pak Joko. Itu adalah CTO. Agung bakal komunikasi dengan Pak Joko untuk ini. Terus objektifnya apa sih? Reducing customer churn di dalam cut page ya. Karena itu menyebabkan revenue turun gitu di dalam 3 bulan terakhir. Kita ingin implement 2 hal. Pertama adalah redesign business flow di website kita berdasarkan finding dari FGD. Yang kedua adalah bikin automation churn detection yang tujuannya untuk sales kita bisa mencegah hal ini terjadi lagi. Jadi sebelum mereka churn, kita udah ngechat tuh, ini ada voucher, kamu mau pakai atau enggak? Kayak begitu. Atau mereka udah churn, kita tetap ngechat di email mereka atau gimana. Biar mereka balik lagi gitu kan. Nah, eh due date-nya kapan sih? Karena ini udah makan banyak waktu. Pengennya sih 2 bulan setelah dimulai, udah selesai gitu. Start date adalah September 12, 2023. End date-nya November 12, 2023. Itu udah harus kelar. Expected outcome, churn rate lower, revenue higher. Itu yang pengen kita tahu. Pengen kita dapetin. Status belum belum dimulai. Problem statement. Pertama, company ini bagus banget ya di dalam beberapa tahun. Tapi 2 bulan terakhir ada isu di mana revenue kita tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak kuartal lalu. Impact-nya apa sih? Impact-nya revenue. Hipotesis kita yang udah di gather sama data scientist itu adalah customer churn. Kebanyakan terjadi di dalam halaman chart.
scope. Eee, di dalam project ini kita pengennya mesti ada, itu ada bisnis flow baru di dalam website karena chart-nya, bikin churn terjadi. Yang kedua adalah automation churn detection yang tadi. Berarti ada tiba-tiba notify CS gitu, kalau ada customer behavior-nya mencurigakan buat churn. Tapi ini automation churn detection-nya dulu deh. Yang penting ini ya jadi dulu. Terus nice to have-nya adalah notifier-nya nih. Ini buat nge-send ke emailnya si CS atau sales ketika automation terjadi. Dan ini nice to have. Kita nggak mesti punya. CS dan sales bisa ngeliat di dashboard gitu. Karena kan mereka kerja kan pakai dashboard kan. Jadi ngeliat di dashboard. Oh, ini ada customer nih. Customer yang mau churn nih. What is not covered? Nggak ada. Kita mesti cover semua ini. Karena ini penting banget. Mungkin nanti kalau ada yang ditemukan di tengah jalan, ini bisa ditambah. Timeline. Kita udah loss banyak transaksi banget di 3 bulan terakhir, jadi kita nggak bisa afford nge-loss transaksi lebih banyak lagi. Kita mesti prioritaskan ini menjadi highest priority. Milestone. Nah, karena tadi kita ada must have dan nice to have, saya pengennya memecahkan berdasarkan milestone. Milestone pertama adalah kita nge-cover website design flow 1 bulan dari sekarang. Second milestone, churn detection, yaitu masukin 2 ini gitu, automation churn detection dan notifier. Itu bakal 2 bulan. Jadi kalau misalnya automation churn detection-nya kelar 1 bulan dulu, 1 bulan berikutnya si notifier nggak apa-apa. Yang penting 2 ini harus kelar dalam 2 bulan. Dan website design flow harus kelar dalam 1 bulan. Potensial risk-nya apa sih? Eee, saya belum edit ini teman-teman. Tapi potensial risk yang bakal saya rasakan adalah satu, data collection-nya belum ready tadi. Yang kedua, customer nggak mau ikutan FGD. Atau bias customer yang ikutan FGD. Yang ketiga, eee, sales nggak mengerti cara operasikan churn detection itu. Atau mereka HP-nya nggak support untuk notifikasi, sehingga kita mesti ngeluarin resource baru untuk mereka. Itu potensial risk yang saya pikirkan, tapi saya nggak edit di sini, maaf ya teman-teman. Tools needed. Pertama kita mesti punya Excel untuk data cleaning, atau Google Spreadsheet deh, nggak apa-apa. VS Code untuk coding, Figma untuk desain, Python untuk ML development, gathering data, dan lain-lain. Terus EC2 untuk servernya. Reference material saya tidak punya, karena saya paling Pacman doang sih untuk itu. Ya itu aja teman-teman yang bisa saya presentasikan hari ini. Terima kasih.